Di buku ini, buku Pembendaharaan Lama, dari Perbendaharaan Lama yang dikarang oleh Buya Hamka berkaitan dongeng ke-6. Saya sudah membaca buku ini. Setelah saya baca, isi buku ini banyak sekali di sana kisah-kisah yang dibuat-buat, yang dicampur-campur antara pemahaman agama Hindu, Buddha, dan Islam yang pada saat itu disindir, dikritik oleh Buya Hamka di dalam bukunya ini. Bagaimana terlibatnya Belanda dalam melestarikan cara-cara beragama yang lebih cenderung ke Jawa-Jawaan, bukan ke Islam-Islaman. Perhatikanlah dongeng ke-6 ini, yaitu yang berjudul Dongeng Kerajaan-Kerajaan di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bab dongeng-dongeng kaum tasawuf yang mendewakan raja, memasuki dongeng ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng ke-6. Di tanah Jawa subur sekali usaha menyesuaikan ajaran tasawuf dengan keinginan mendewakan raja. Bahan-bahan untuk itu pun sudah lengkap lebih dahulu. Ajaran agama Hindu dan Buddha banyak yang dapat disesuaikan dengan tasawuf. Bahkan banyak ajaran tasawuf itu sendiri yang telah kemasukan ajaran Buddha dan Hindu. Pengaruh ini lebih terasa setelah kerajaan Islam Demak digantikan oleh kerajaan Islam Pajang dan Mataram. Dalam silsilah keturunan Sutowijoyo yang bergelar juga Raden Bagus dan terkenal juga dengan sebutan Pangeran Ngabehi Lor Yang Pasar, yang kemudian lebih masyhur dengan sebutan Senopati sebagai pembangun kerajaan Mataram, disebutkan bahwa baginda keturunan 1. Nabi Adam alaihissalam, 2. Nabi Syed alaihissalam, aneh-aneh, 3. Sang Hyang Nur Cahaya, 4. Sang Hyang Guru, Sang Hyang Nur Rasa, 5. Sang Hyang Wening, 6. Sang Hyang Tunggal, 7. Batara Guru, 8. Brahma, kemudian Arjuna, Abimanyu, Parakresit, Jayabaya, Gatayu, Panji Chandra, Drakirana, Kudalelaan Raja Pajajaran, Raden Susuruh, Hayam Wuruk, dan seterusnya sampai Panembahan Senapati. Tuh banyak tuh cerita-cerita yang keturunan silsilahnya dibuat-buat sampai ke Senopati. Sebagaimana dilihat dalam silsilah keturunan Sawiragading yang menurunkan raja-raja Bugis dan Makassar, terdapat Batara Guru dan Batara Latoa. Dalam silsilah keturunan Mataram pun tersebut Batara Guru. Dalam silsilah keturunan Mataram pun tersebut Batara Guru. Untuk menyesuaikan ia dengan Islam, tuh,
untuk menyesuaikan dia dengan Islam yang telah diterima menjadi agama resmi kerajaan Jawa, dihubungkanlah nenek moyang raja dengan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Akan tetapi itu belum cukup, sebab segala manusia pun keturunan Nabi Adam alaihissalam. Juga apakah akan ubahnya dengan manusia biasa, padahal baginda bukanlah manusia biasa. Lalu disebut bahwa baginda adalah keturunan Sang Hyang Tunggal, yang disebut juga Sang Hyang Wedi, sebutan terhadap Dewata Mulia Raya, yang dapat diartikan pula Tuhan sarwa sekalian alam. Dapat dijelaskan bahwa baginda adalah jelmaan pula dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tajalli. Dengan perkataan Sang Hyang Nur Cahaya, teringatlah kita kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, modal yang paling penting yang dimasukkan dari kepercayaan kaum sufi. Oleh karena pengaruh dari kisah epos Mahabharata telah sangat mendalam kepada jiwa orang Jawa, dimasukkan pula nama-nama Brahma, Arjuna, Abimanyu, dan para Kresit, supaya hubungan Mataram yang telah menerima Islam jangan putus sama sekali dengan kerajaan Hindu Majapahit dan Hindu Pajajaran di tanah Sunda. Disebutkan pula bahwa beliau pun keturunan dari Hayam Wuruk dan Brawijaya. Demikian pula keturunan dari Kudalalean Raja Pajajaran. Brawijaya berputrakan Arya Damar dan adik Arya Damar, Raden Patah, Raja Demak yang pertama, lahir di Palembang dan hidup dalam asuhan Arya Damar. Oleh sebab itu, Raden Senopati Ing Alogo Sayyidin Panutogomo adalah berdarah sangat tinggi sekali, keturunan Allah Subhanahu wa taala, keturunan Adam alaihissalam, keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan dewa, keturunan raja-raja Majapahit dan Pajajaran, bahkan juga keturunan Demak. Banyak-banyak keturunannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Demikianlah disusun oleh pujangga istana yang mengarang babat tanah Jawa. Pengolahan sejarah cara demikian baru dimulai setelah kerajaan Mataram berdiri, setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta kerajaan. Baginda sendiri pun melanjutkan usaha yang lebih meluas lagi agar Islam Jawa itu lain sifatnya. Agar Islam yang dianut hendaklah bersifat semata-mata Jawa, sehingga jika diakurkan dengan Islam yang asli sudah amat jauhlah perbedaannya. Baginda Sultan Agung sendiri adalah seorang pujangga. Baginda menciptakan fatwa-fatwa filsafat yang baginda beri nama sastra gending, menjadi hafalan dan nyanyian dalam istana dan oleh pendukung kerajaan. Tidaklah heran apabila setelah pengganti baginda naik nobat, yaitu Amangkurat I, dan yang menggantikannya pula Amangkurat II, menolak sekeras-kerasnya usaha kaum ulama yang hendak mengajarkan agama Islam yang sesuai dengan aslinya. Sampai pernah diadakan pembunuhan besar-besaran di Mataram terhadap kiai-kiai dan para santrinya. Sampai sekarang terasa benar betapa seretnya usaha memajukan agama Islam menurut ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW di bagian Jawa Tengah. Sampai timbul perkataan mutihan dan ngabangan. Yang pertama, orang yang berpakaian putih, yaitu kaum santri, dan yang kedua, orang yang berpakaian merah yang mencukupkan memeluk agama Islam sekedar nama, tidak perlu mengerjakan hukum syariat. Itu pula sebab bekasnya sampai sekarang terasa benar. Di daerah itu, asal yang selain Islam bisa maju, walaupun komunis, walaupun beragama Kristen. Dalam rangkaian itu, terhadap penyiar-penyiar Islam yang mula-mula masuk ke tanah Jawa, yang dikenal dengan sebutan Wali Sanga,
atau wali 9, disadurkan pula lah kepada diri mereka cara-cara ketasawufan dan kedewaan sehingga tenggelamlah pribadi-pribadi Islam yang besar itu dalam bungkusan dongeng, sehingga sulitlah mencari pribadi beliau yang sebenarnya, laksana mencari kutu dalam ijuk. Yang lebih banyak sekali diselimuti dengan dongeng ialah pribadi Sunan Kalijaga. Keris beliau saja pun dapat berperang sesama keris dan bermain di udara. Apabila beliau menyentak keris itu dari dalam sarungnya, akan timbullah hujan panas. Beliau disebut-sebut juga para aulia. Dari manusia biasa beliau diangkat menjadi dewa yang sangat bertuah dan keramat. Sunan Bonang hendak berlayar ke Mekah. Ditinggalkannya Sunan Kalijaga, muridnya, supaya melanjutkan memberi ajaran kepada umat Islam di tanah Jawa. Ia tidak boleh berpindah dari tempat itu sampai gurunya datang. Dengan setia Sunan Kalijaga memegang taruh petuah gurunya itu, menunggu siang dan malam sampai berhujan dan bernapas, sampai berhujan dan berpanas, sehingga tumbuhlah rumpun bambu di atas tubuhnya. Adapun Sunan Bonang sendiri, sebab tidak ada kapal tempat menumpang, berkat keramatnya atau karohmahnya, ia naik berlayar dengan mengendarai tikar sholatnya sendiri hingga sampai ke Mekah. Di tengah laut beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Lama-kelamaan sebutan wali diimbangi dengan sebutan Sunan. Orang Islam di Jawa telah menerima kerajaan Jawa sebagai suatu kenyataan yang wajib dipatuhi. Akan tetapi cinta mereka kepada guru-guru mereka yang telah mengislamkan mereka tidaklah akan dapat dipadamkan. Supaya mereka tetap taat, kedudukan penghargaan terhadap diri para wali tadi dipertinggi lagi. Bukan saja mereka itu wali yang keramat, lambang dari tasawuf, kutub dan autad, abdal dan akhyar, tetapi beliau-beliau itu adalah raja juga. Sebab itu kepada mereka itu dibahasakan Sunan, singkatan dari kata susuhunan, tempat menghadapkan susunan jari yang 10, menekurkan kepala 1, menghujamkan lutut yang 2. Dikuatkanlah ajaran bahwa yang penting bukan syariat, yang penting sekali ialah ilmu ma'rifat, ilmu sejati, kesunyatan, kerawitan, bertapa dan semedi, sabda Pandita Ratu Wahyu Cokroningrat. Raja sendiri memperlengkapkan batinnya dengan ilmu ma'rifat itu. Setiap hari Senin dan hari Kamis raja berpuasa untuk memperkuat Sri dan Wibawa. Sri yang meliputi raja adalah wahyu dari langit. Sebab itu Baginda tidak pernah salah, selalu suci dan bersih. Sebab Baginda adalah jelmaan dari Sang Hyang Nur Cahaya, Sang Hyang Nur Rasa, Sang Hyang Nur Wening. Kebesaran Baginda itu akan melimpah ruah kepada adipati di daerah mancanegara. Dari adipati melimpah kepada patih, Demang dan Wedana. Bukan saja Baginda mengatur kerajaan dan peperangan Senopati ing Alogo, Baginda pun pengatur agama Ponotogomo. Konon kabarnya tatkala ingkang sinuhun kalian ingkang Wisaksono Pakubuwono 10 di Surakarta masih hidup, ratalah kepercayaan bahwa Baginda itu adalah wali yang sama tarafnya dengan Wali Sanga. Pemerintah Belanda untuk kepentingan politik penjajahannya sangat menjaga kebesaran itu. Tidak seorang pun diizinkan berjalan di muka keratuan memakai alas kaki. Ada beberapa warna dan corak kain yang dilarang keras rakyat memakainya. Barulah setelah datang zaman merdeka, sesuai pula dengan semangat demokratis yang mengalir dalam setiap urat darah Sultan Jogja yang sekarang, adat istiadat yang keras yang tali bertali dengan tasawuf dapat dihilangkan.
Penghormatan demikian tinggi terhadap raja-raja bukan saja sementara Baginda masih hidup, bahkan terus sampai Baginda wafat. Telah menjadi adat bagi raja-raja Melayu dan Bugis memberikan gelar pula kepada raja sesudah Baginda wafat. Sebagaimana Sultan Mahmud Shah, Raja Malaka yang paling akhir, yang kerajaannya dirampas oleh Portugis. Ia wafat dalam melindungi dirinya di ujung kerajaannya yang masih tersisa di Pulau Sumatera, yaitu di Kampar Bangkinang. Baginda diberi gelar marhum mangkat di Kampar. Sultan Abdul Jalil, Raja Johor, wafat sedang berada di atas julang atau tanduk kebesaran karena ditikam oleh pengawalnya yang bernama Megat Sri Rama. Gelar beliau setelah wafat itu ialah marhum mangkat di julang. Sultan Delhi Amaluddin Sani Perkasa Alam Shah yang wafat pada bulan Oktober 1945 Masehi setelah wafat diberi gelar marhum rahimahullah. Di makam raja-raja biasanya diadakan pegawai kuburan yang khusus, biasa juga disebut sebagai juru kunci. Mereka bertugas membacakan surah Yasin setiap malam Jumat di kuburan itu atau memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ziarah. Makam raja-raja Jawa di Imogiri tetap dihormati. Tidak banyak kurangnya dengan penghormatan kepada yang masih hidup. Tidak juga boleh memakai kasut, terompah, dan sepatu keperalatan makam. Bahkan makam Sunan Tegalwangi di Tegal, tempat berkuburnya Amangkurat II, masih dihormati sebagaimana menghormati Imogiri juga. Demikian juga makam-makam Sunan Giri di Giri Sunan Ampel, Kalijaga, dan lain-lain. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di makam Sunan Gunung Jati setiap tahun tidak kalah besarnya dengan Sekaten di Jogja. Makam-makam Raja Minangkabau yang sekarang telah sepi karena paham Islam Sunnah telah mengalahkan paham tasawuf di Minangkabau tidak boleh disebutkan makam atau pandam atau perkuburan, melainkan disebutkan istana. Sesudah baginda-baginda wafat, barulah tempat bersemayam tulangnya boleh disebut istana. Mengharukan juga. Demikianlah isi dari dongeng ke-6 yang ditulis oleh Buya Hamka rahimahullah. Bagaimana beliau di sana sebenarnya untuk mengkritik, menyindir orang-orang yang selalu beragama dengan cara-cara khayalan, dengan cara-cara tahayul, dan dengan cara-cara bid'ah. Itulah jika kita memahami isi dari semua tulisan apa yang dikarang dalam buku pembendaharaan lama ini. Bagaimana pembelaan-pembelaan Buya Hamka terhadap sunnah-sunnah Nabi, pembelaan-pembelaan Hamka terhadap manhaj salaf, manhajnya para sahabat Nabi. Bagaimana beragama dia selalu berpikirnya bagaimana umat ini maju untuk memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi, bukan cerita-cerita atau dongeng-dongeng palsu yang mengakibatkan kita akan mundur dalam berpikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.